Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan tugas presentasi UAS kali ini. Selamat malam semuanya. Sebelumnya kami dari kelompok 7 ingin memaparkan tugas UAS kami dari matkul Creative Thinking yang diberikan oleh dosen pengampu kami yaitu Ibu Fitri Dwi Apiani yang terhormat. Sebelumnya, kami diberikan tugas untuk mengolah sebuah limbah menjadi sebuah barang yang memiliki harga jual dan lalu kami diskusikan melalui Seek Thinking Hut. Di sini, kami mengolah limbah kain batik menjadi sebuah dompet cantik yang bisa dipakai dan bisa dimanfaatkan dan juga bisa diperjualbelikan. Kami menamai nama brand kami dengan nama Ripas Merius Wallet atau bisa disingkat menjadi RW. Nama ini diambil dari inisial nama anggota kelompok kami. Ini dia tampilan dompet kami yang terbuat dari limbah kain batik, lalu kami jahit menjadi sebuah dompet cantik. Ini untuk tampilan depannya. Ini untuk tampilan belakangnya. Dan di dalamnya kalian sudah bisa menyimpan uang lembar, uang koin, dan juga kartu. Space di dalamnya juga sangat cukup luas. Sebelum ke materi, sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Riksan Gipari, yang kedua ada Sri Dewi, yang ketiga ada Imei Melinda, yang keempat ada saya sendiri yaitu Kuswatun Hasanah. Yang selanjutnya ada Muhammad Riji Firjawan, dan yang terakhir ada Muhammad Pasha Syahara. Itu dia untuk pembukaan dari presentasi kali ini. Untuk selanjutnya akan pemaparan materi mengenai dompet ini. Langsung saja ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Imei Melinda. Saya di sini akan membacakan tentang latar belakang. Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Dalam proses pembuatan batik, terutama pada skala industri kecil hingga besar, dihasilkan limbah berupa potongan kain batik yang tidak terpakai atau disebut limbah batik. Limbah ini seringkali hanya dibuang atau dibakar, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan dan pemborosan sumber daya yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Padahal, limbah kain batik ini memiliki nilai estetika yang tinggi karena motif dan warnanya yang khas dan unik. Jika dikelola dengan baik, potongan kain batik ini dapat diolah menjadi produk-produk kreatif dan bernilai jual. Salah satunya adalah dompet. Dompet dari limbah kain batik ini tidak hanya memiliki fungsi sebagai tempat penyimpan uang dan kartu, tetapi juga memiliki nilai seni dan daya tarik tersendiri karena keunikan setiap motif batiknya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan tujuan dari kita membuat dompet dari kain batik. Yang pertama yaitu mengurangi limbah tekstil, khususnya limbah kain batik, dengan cara mengolahnya menjadi produk yang berguna dan bernilai jual tinggi. Yang kedua yaitu meningkatkan nilai ekonomi limbah batik melalui inovasi produk berupa dompet yang unik dan menarik. Yang ketiga yaitu mendukung pelestarian budaya lokal dengan memanfaatkan motif batik sebagai ciri khas produk kerajinan. Yang keempat yaitu menciptakan peluang usaha baru yang berbasis pada ekonomi kreatif dan ramah lingkungan. Yang kelima yaitu memperdayakan masyarakat, terutama ibu rumah tangga, UMKM, dan pengrajin lokal dalam produksi dan memasarkan produk kita. Yang keenam yaitu mendorong gaya hidup berkelanjutan dengan menawarkan produk handmade yang eco-friendly kepada konsumen. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu memperluas pasar produk daur ulang dengan menjual dompet batik secara langsung maupun online. Halo, di sini saya akan mendeskripsikan tentang pengolahan kain batik perca menjadi dompet cantik. Pengolahan kain batik perca menjadi dompet merupakan salah satu bentuk kreativitas dalam memanfaatkan limbah tekstil, khususnya sisa-sisa kain batik.
agar memiliki nilai guna dan nilai jual yang lebih tinggi. Kain perca batik adalah potongan-potongan kecil dari kain batik yang biasanya tersisa dari proses produksi pakaian atau kerajinan lainnya. Proses pengolahan dimulai dengan pemilihan dan penyortiran kain perca batik berdasarkan warna, motif, dan ukuran agar dapat dipadukan secara harmonis. Selain itu, kain disusun dan dijahit membentuk pola dasar dompet. Pada tahap ini, dibutuhkan ketelitian agar motif batik tetap terlihat menarik meskipun terdiri dari potongan-potongan kecil. Selanjutnya, kain perca yang telah dijahit disatukan dengan lapisan pelapis seperti busa tipis atau puring dan kain dalam guna memberikan ketebalan dan kekuatan pada dompet. Kemudian, dilakukan proses pemotongan sesuai pola dompet yang diinginkan, baik itu dompet lipat, dompet koin, dan dompet panjang. Setelah pemotongan, bagian-bagian dompet dijahit secara rapi. Lalu ditambahkan aksesoris seperti resleting, kancing magnetik, atau tali pengikat. Dompet yang dihasilkan tidak hanya unik karena motif batik yang beragam, tetapi juga mendukung prinsip ekonomi, kreatif, dan ramah lingkungan. Produk ini banyak diminati karena mengusung unsur budaya lokal dan dengan sentuhan modern dan fungsional. Terima kasih. Alhamdulillah, pemaparan materi mengenai dompet ini dari awal sampai akhir telah selesai. Selanjutnya adalah sesi diskusi Thinking Head. Selanjutnya di sini kami ada soal kasus. Kami membuat sebuah ide bisnis dengan nama brand Ripas Merios Wallet yang kami sikat menjadi RW, menjual sebuah dompet batik dari bahan limbah sisa kain batik. Kami menjual dompet tersebut di Indonesia dengan harga Rp30.000 dengan bantuan packaging atau bungkusan yang elegan dan simple dengan menggunakan paper bag coklat polos dengan ditambahkan stiker logo brand kami. Untuk dijual ke luar negeri, kami menghargai sebesar Rp100.000, belum termasuk dengan biaya bea cukai dan lain sebagainya. Dengan menggunakan packaging box coklat dihiasi pita dan logo brand kami. Dan bagaimana agar brand kami dapat dikenal dan laku terjual dan dibeli oleh masyarakat luar, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kami sebagai dari tim, kami diminta untuk menggunakan pendekatan Thinking Head untuk mengevaluasi ide mengenai dompet limbah kain batik kami, agar bisa terjual dengan mudah dan cepat. Untuk sesi selanjutnya, kami akan menjelaskan dari sudut pandang kami dengan masing-masing topi berpikir. Kepada setiap topi, saya mempersilahkan untuk menjelaskan pandangan kalian. Terima kasih kepada moderator. Saya Riksan Givari Agnalgina sebagai topi putih akan memberikan fakta dan datanya. Saat ini harga dompet di Indonesia sekitaran Rp30.000 dengan packaging paper bag coklat, polos dan stiker logo. Harga ekspor untuk keluar negerinya kita menjual dengan harga Rp100.000. Kenapa? Karena kita memiliki kualitas dan bahannya yang mungkin terbaik. Dengan packaging box coklat dan pita, itu yang terbaiknya. Produk menggunakan limbah kain batik tentunya pasar potensial untuk dalam negeri dan di luar negeri. Data penjualan dan biaya cukainya perlu dianalisis lebih lanjut untuk menunjukkan margin keuntungannya. Jadi untuk biaya cukai dan biaya lainnya kita akan mendiskusikan terlebih dahulu seberapa banyak konsumen membeli di produk kita. Terima kasih, sekian dari Topi Putih, mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Sri Dewi sebagai topi merah mengenai tentang perasaan dan intuisi. Menurut saya merasa produk ini menarik karena meningkatkan nilai budaya lokal dan ramah lingkungan.
Namun mungkin ada kekhawatiran apakah konsumen luar negeri akan menerima harga dan desain dengan sederhana. Ada juga rasa optimis bahwa kemasan elegan yang dapat meningkatkan daya tarik emosional pembeli konsumen luar negeri. Terima kasih. Oke baik, saya Muhammad Basir Sarajwani, saya sebagai topi hitam yang artinya risiko dan kekhawatiran. Risiko utama adalah persaingan produk serupa dan kemungkinan biaya bea cukai yang tinggi bisa membuat harga jual menjadi kurang kompetitif. Selain itu, ketergantungan pada pasar ekspor bisa beresiko jika tidak didukung strategi pemasaran yang kuat. Kemasan sederhana mungkin kurang menarik bagi segmen premium luar negeri. Baik, terima kasih kepada moderator. Kembali lagi dengan saya Ibu Melinda. Saya di sini sebagai topi kuning yang melambangkan simbol optimisme dan pendekatan positif. Oke, kita akan membahas tentang manfaat dan peluang. Menurut saya, produk ini mempunyai peluang yang besar karena menggunakan bahan limbah yang ramah lingkungan dan juga dapat mengangkat budaya batik yang sedang tren di global. Harga terjangkau di pasar dalam negeri dan menggunakan packaging yang elegan untuk diekspor bisa menjadi nilai jual yang unik. Potensi kolaborasi dengan influencer dan platform digital bisa memperluas pasar. Sekian dari saya sebagai topi kuning. Halo semua, saya Topi Hijau, kreativitas dan alternatif. Kreativitas bisa ditingkatkan dengan membuat variasi desain dompet, menambahkan fitur seperti RFID protection, atau mengembangkan packaging yang bisa didaur ulang. Alternatif pemasaran seperti kampanye storytelling tentang keberlanjutan dan budaya batik, serta penggunaan media sosial dan kolaborasi dengan desainer lokal bisa meningkatkan brand awareness. Saya Muhammad Rizky Firjawan sebagai topi biru akan menjelaskan langkah dan proses. Langkah awal adalah mengumpulkan data pasar dan feedback konsumen, kemudian menyusun strategi pemasaran yang mencakup digital marketing dan kolaborasi influencer. Selanjutnya, evaluasi risiko dan mitigasi, serta optimisme peluang harus dipertimbangkan secara berkala. Tim harus mengatur jadwal, review, dan pembagian tugas agar proses berjalan efektif. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulannya juga. Pendekatan think thinking khas membantu melihat ide pemasaran RWS secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang dengan data yang lengkap, perasaan positif, identifikasi risiko, optimisme peluang, kreativitas pemasaran, dan manajemen proses yang baik. Brand RW dapat dikenal dan produk dompet limbah kain batik ini dapat terjual dengan mudah dan cepat di pasar dalam dan luar negeri. Terima kasih, saya kembali. Alhamdulillah, pemaparan materi dari awal sampai akhir telah selesai dan juga sesi diskusi thinking head dari kelompok kami juga telah selesai. Dengan itu, tandanya tugas presentasi kelompok kami ini sudah selesai. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton tugas video presentasi kali ini. Dan kami dari kelompok 7 mengucapkan mohon maaf bila masih banyak kesalahan serta kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.